Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Ibu Luh Murniasih. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 Pendidikan Guru Penggerak yang berjudul Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana cara kita merancang pembelajaran berdiferensiasi? Dan apa saja keuntungan jika Bapak Ibu guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha dalam proses pembelajaran di mana guru berusaha untuk mendesain pembelajaran yang menyesuaikan kepada kebutuhan belajar dari setiap individu atau setiap murid. Ada 5 aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar harus mengundang murid untuk mau belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang keempat, guru harus mampu merespon setiap kebutuhan murid dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimanakah cara kita untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, kita harus memetakan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai oleh murid. Tujuan pembelajaran dan kompetensi ini harus dinyatakan secara jelas dan clear agar arah pembelajaran dapat ditentukan secara pasti. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar setiap murid. Ada 3 hal Bapak Ibu yang bisa kita petakan. Yang pertama adalah minat belajar murid, profil murid, dan kesiapan belajar murid atau readiness. Pemetaan minat belajar murid dapat menjadi indikator penting dalam proses pembelajaran karena akan memunculkan motivasi atau dorongan bagi murid untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Misalnya, murid yang memiliki minat membaca, menulis, sains, atau olahraga. Yang kedua adalah profil murid. Profil murid dapat kita analisis berdasarkan kecerdasannya, budaya, psikososial, latar belakang, dan yang paling sering kita jumpai adalah gaya belajar murid, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pemetaan gaya belajar ini akan memudahkan guru dalam menentukan jenis strategi diferensiasi yang dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan cara belajar murid yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid ini dapat kita analisis dengan menggunakan assessment diagnostik kognitif, di mana kita dapat memetakan sampai sejauh mana murid telah menguasai materi prasyarat dan siap untuk belajar materi baru yang akan dicapai oleh murid sesuai dengan kompetensi yang sudah dirumuskan. Nah, setelah kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar setiap murid, langkah yang ketiga, Bapak Ibu akan merancang strategi pembelajaran, khususnya strategi diferensiasi. Ada 3 jenis strategi diferensiasi yang dapat Bapak Ibu pilih, yaitu strategi diferensiasi proses, strategi diferensiasi konten, dan strategi diferensiasi produk.
Strategi diferensiasi proses menekankan pada bagaimana cara murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya saja, murid yang bergaya belajar auditori dapat diberikan rekaman tentang materi pembelajaran. Murid dengan gaya belajar visual dapat menggali informasi melalui modul atau video pembelajaran yang penuh dengan visualisasi atau gambar. Atau murid dengan gaya belajar kinestetik dapat menggali informasi melalui aktivitas fisik atau gerakan seperti percobaan, simulasi, atau bermain peran. Nah, Bapak Ibu, ketika murid sudah dipetakan berdasarkan strategi proses ini, maka mereka akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua adalah strategi konten. Pada strategi konten ini didasarkan pada kesiapan belajar murid, di mana bahan ajar yang disediakan oleh Bapak Ibu guru dipetakan mulai dari yang sederhana ke kompleks, konkret ke abstrak, bahan ajar yang bersifat fondasional atau mendasar ke bahan ajar yang bersifat transformatif. Hal ini tentu didukung oleh bantuan dari ibu guru ataupun bapak guru melalui scaffolding. Yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Pada strategi ini, bapak ibu guru dan murid akan merancang produk apa yang akan dibuat oleh murid untuk mendemonstrasikan capaian hasil belajarnya. Misalnya murid yang memiliki gaya belajar visual akan membuat infografis, akan membuat mind mapping, atau sejenisnya yang berhubungan dengan visualisasi. Murid yang belajar dengan gaya belajar auditori akan mempresentasikan hasil capaian belajarnya melalui rekaman podcast, lagu, puisi, dan yang lainnya. Dan murid yang belajar dengan gaya belajar kinestetik akan menunjukkan performan untuk menunjukkan capaian keberhasilan belajarnya pada materi tertentu. Namun ingat Bapak Ibu, apapun strategi pembelajaran atau strategi diferensiasi yang dipilih, haruslah tetap mementingkan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu guru memilih ketiga strategi tersebut, Bapak Ibu bisa membuat yang namanya alat penilaian atau assessment. Ingat bahwa pada pembelajaran berdiferensiasi, assessment yang dilakukan adalah assessment yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Artinya, penilaian yang dilakukan tidaklah dilakukan di akhir pencapaian kompetensi, tetapi dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik, untuk mendiagnosis permasalahan murid sehingga dapat belajar dan mengikuti ritme pembelajaran dengan baik. Satu lagi, ketika merancang penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi, apapun demonstrasi murid, apapun capaian belajar murid melalui media apapun, yang diukur haruslah sama, yaitu kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Nah, setelah langkah itu, maka yang terakhir Bapak Ibu bisa merancang yang namanya kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid? Alasan yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, yaitu melibatkan murid dalam berbagai proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, dan berakar pada penilaian. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan konstruktivis di mana pembelajaran berpusat pada murid. Alasan lainnya adalah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beragam pendekatan, mulai dari konten, proses, dan produk.
pembelajaran berdiferensiasi juga bukanlah pembelajaran yang bersifat klasikal semata, tetapi menggabungkan atau perpaduan antara pembelajaran klasikal, kelompok-kelompok kecil, dan bahkan pembelajaran individual. Dan terakhir, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organis dan dinamis. Artinya, pembelajaran ini mampu mengajak guru dan murid untuk merespon setiap kebutuhan murid yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, apa koneksi antar materi pada modul 2.1 ini dengan modul-modul lain dalam pendidikan program guru penggerak? Pembelajaran berdiferensiasi menghadirkan pembelajaran yang beragam, yang memaknai bahwa setiap murid adalah unik dan beragam, dan ini sesuai dengan modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensinya masing-masing. Pendidik hanya merawat tumbuh kembangnya potensi itu agar menjadi bermanfaat dan bahagia serta sukses di masyarakat. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi setiap potensi murid, bakat, kodrat, minat, baik itu kodrat alam murid maupun kodrat zaman murid. Dan apa kaitannya dengan modul 1.2 bahwa dengan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi yang melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran, artinya guru telah mampu memaksimalkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu menciptakan budaya positif bagi murid dalam proses pembelajaran dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, apa kaitannya dengan modul 1.3, yaitu tentang pendekatan inquiry apresiatif, bahwa pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru saja, karena guru bukanlah Superman ataupun Superwoman. Tetapi pembelajaran ini dapat mengkolaborasikan antara berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dan memenuhi setiap kebutuhan murid yang ada di ruang kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama mulai belajar menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang memberikan satu metode untuk melayani satu anak atau memberikan 32 metode untuk melayani 32 anak, atau pembelajaran yang semraut atau pembelajaran yang memerlukan perencanaan yang banyak. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi adalah the way of thinking, artinya cara berpikir guru dan murid dalam merespon setiap kebutuhan dari individu yang ada di kelas. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka setiap murid akan merasa dihargai. Mari bersama-sama merayakan setiap pertumbuhan yang dihadapi oleh murid di kelas, karena kesuksesan pembelajaran adalah kesuksesan dan pertumbuhan bagi murid, guru, dan semua orang, setiap individu yang ada di kelas tersebut. Itulah sekilas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita akhiri dengan sama-sama menyebutkan Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.